Hai semuanya dan selamat datang di Siniar Layar Entertainment di edisi yang kesekian kalinya, tapi kayaknya ini gue bakalan upload dalam waktu yang dekat setelah gue merekam podcast yang satu ini ataupun Siniar yang satu ini di tanggal 20 Desember hari Senin 2021 pastinya. Dan pastinya ini bukan hanya menjadi Siniar yang bisa didengarkan di Anchor ataupun di Spotify, tapi ini juga akan menjadi video dengan footage yang mungkin akan random, mungkin hanya gameplay dari game Spider-Man mungkin yang akan gue masukkan untuk ya sekadar selingan. Jadi mungkin kalian kalau yang nonton di YouTube bolehlah untuk nonton sambil melakukan kegiatan lainnya sembari hanya untuk mendengar audionya ataupun suaranya, karena gak ada yang bisa kalian lihat di layar selain mungkin kalian ingin menikmati game Spider-Man-nya. Oke, gue akan langsung membahas langsung ke film, hal-hal yang gue temukan dan gue rasa menarik untuk dibahas di film Spider-Man No Way Home, yang pastinya banyak orang mengatakan sebagai film fans comic book nomor 1, mungkin bahkan melampaui The Dark Knight, karena mungkin The Dark Knight itu terlalu memperlihatkan atau memperhatikan aspek dari sinematografinya dan sinemanya, tapi No Way Home benar-benar untuk fan service alias menyenangkan penggemar, terutama penggemar yang ngikutin Spider-Man ya. Untuk yang di film selama 20 tahun ini mereka menonton dari Tobey Maguire, Andrew Garfield sampai yang terbaru Tom Holland. Jadi ya, untuk yang pertama gue akan langsung bahas ini nggak terurut ya, jadi jangan salahkan gue karena selama film gue baru ingat untuk ngecatat hal-hal yang penting yang gue nonton. Dan yang pertama ini mungkin hal kecil, tapi penampilan Wong ini dia udah ada rambut cuy, beda banget sama film Shang-Chi yang mungkin settingnya entah ini sebelum ataupun sesudah film Shang-Chi, tapi di sini Wong sudah ada rambut, jadi makin mirip dengan, kalau kalian lihat di premiernya Marvel itu Benedict Wong itu kan memang aslinya punya rambut, dan ini emang mirip sama Benedict Wong walaupun gaya rambutnya gak sama-sama amat juga. Dan emang ada yang salah sih ketika Peter memberitahu semua orang terdekatnya identitas dari Spider-Man. Bahkan di film-film sebelumnya yang tahu identitas Spider-Man itu at least paling-palingnya hanya mungkin si Eddie Brock ataupun bahkan hanya si pacarnya Peter, baik itu MJ, Mary Jane ataupun si Gwen Stacy. Sementara itu Uncle Ben ataupun Aunt May itu nggak tahu sama sekali untuk di dua film, atau yang dibilangnya gimana ya, untuk 2 installment sebelumnya lah, itu nggak ada yang tahu. Dan ini kita diperlihatkan di film ini resikonya bagaimana jika si Peter itu memberitahukan informasinya ke teman-teman terdekatnya, akan menjadi lebih berdampak juga. Walaupun memang meskipun dia tidak memberitahu kepada si MJ Net ataupun Aunt May, tetap juga mereka akan terdampak kan, karena memang mungkin reaksinya akan berbeda dan mungkin akan lebih kecewa karena Peter gak coba untuk jujur ke mereka kalau dia itu Spider-Man. Dan ya mungkin langkah yang tepat mungkin memberitahukan identitasnya kepada mereka. Dan lucu juga sih, salah satu pintu cepat menuju Siberia ini membuat Sanctum Sanctorum jadi bersalju, jadi detail yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh orang yang sudah nonton film Doctor Strange, karena mungkin hanya ada di situ. Dan ternyata selama Strange ini kena blip ataupun musnah di apa namanya ya, pokoknya dimusnahkan oleh Thanos, Wong yang menjadi Sorcerer Supreme. Jadi mungkin sekarang bisa dibilang Wong yang menjadi Sorcerer Supreme untuk saat ini ya, untuk sudah menggantikan total peran dari Doctor Strange mungkin ya. Dan sesuai perkataan dari Doctor Strange, dari dulu memang sudah jadi beban Peter Parker ketika memang dia menjalani 2 kehidupan yang berbeda, yaitu menjadi Peter Parker dan menjadi seorang Spider-Man. Dan bahkan itu menjadi premis utama yang ditonjolkan di 2 film sebelumnya, yaitu Homecoming dan juga Far From Home, dimana setiap kali Peter mau ingin enjoy kehidupan aslinya pasti dia ada aja diganggu sama urusan tentang Spider-Man. Misalnya di Homecoming dia ingin deketin si Liz, tapi ternyata papanya si Liz itu kan ternyata si Vulture. Dan di Far From Home ketika dia mau ingin liburan di Eropa bersama teman-temannya, ternyata malah disibukkan dengan masalah tentang Spider-Man superhero. Jadi memang sudah ditunjukkan, tapi ini mungkin menjadi climax dari arc, mungkin menjadi sebuah apa ya, bisa dibilang puncak dari perjalanan Peter yang ingin menyeimbangkan dua dunia tersebut, dan memang nyatanya nggak bisa seimbang sama sekali.
Dan sesuai dengan sifat dari Spider-Man yang banyak ngoceh yang masih dipertahankan di sini, untungnya itu juga membuat Boomerang dengan dia ini merusak spell yang coba dibikin oleh Doctor Strange karena ocehannya itu kan, karena bacotnya itu. Dan ya gue gak apa-apa selama stay in karakter untuk Peter Parker. Dan Flash menjadi lebih respect, dan kita akhirnya diberikan reaksi dari Flash bagaimana Spider-Man kan dia idolakan, sementara dia dengan Peter kan kayak musuh gitu. Jadi lebih respect setelah tahu kalau memang si Peter itu bukan cuma temannya Spider-Man tapi emang Spider-Man beneran. Dan lucu juga sekarang Daily Bugle ini bukan cuma media cetak, tapi ini sudah menjadi media digital. Dan cara syuting dari J.J. Jameson yang dia pakai green screen cukup menghibur sih. Dan meskipun singkat, tapi kemunculan Daredevil alias Matt Murdock sudah memberikan kesan dengan dia ini akan menunjukkan bahwa dia ini nantinya di masa depan akan menjadi Daredevil dengan cara yang mungkin kalian sudah lihat. Dia menangkap sesuatu bahkan dari titik buta, yang mana bahkan orang yang punya penglihatan atau orang yang gak buta sekalipun mungkin gak bisa menangkap itu karena memang dari titik buta penglihatan mata manusia. Tapi ya ditunjukkan bagaimana sense ataupun deteksi dari Daredevil ini, indranya bisa dibilang yang bahkan sangat bagus ya, indra pendengaran tepatnya. Dan bisa pas gitu sih si Daredevil dan Kingpin ini debut bersama di MCU. Si Kingpin mungkin di series Hawkeye, sementara si Daredevil di Spider-Man ini. Walaupun belum digambarkan siapa ini si Matt Murdock, belum diceritakan kalau dia akan menjadi Daredevil, tapi ya dikasih hint lah, dikasih teaser sedikit oleh pihak Marvel. Dan ternyata si guru olahraga ini yang cukup lucu, si guru olahraga yang kalian sudah pernah lihat mungkin di Far From Home dan juga di Homecoming, yang emang mungkin nggak terlalu dekat dengan Peter dan bahkan seringnya ngehukum orang-orang yang bermasalah, dan bahkan dia pernah menghukum si Peter Parker di film Spider-Man Homecoming kalau nggak salah. Jadinya dia ini lebih support atau percaya dengan Mysterio, sementara dua guru Peter yang ikut dengan trip ke Eropa bersama Peter, guru kulit hitamnya yang gue lupa siapa namanya, dan juga Mr. Harrington yang pakai kacamata itu, mereka berdua tetap percaya ke Peter. Jadi ada ya hal lucu di situ. Dan bahkan beberapa murid di sekolahnya diperlihatkan memberikan support ke Peter. Jadinya memang masyarakat di sini memang terbagi dua. Gak cuma diperlihatkan satu sisi di mana mereka nge-hate ataupun benci kepada Peter, tapi juga ada yang support atau percaya kepada Spider-Man bahwa memang dia ini adalah hero, benar-benar superhero. Dan kehidupan sekolah Peter ini masih sempat ditunjukkan di sini walaupun minim ya, termasuk dengan dia dan teman-temannya yang lagi sibuk daftar kuliah karena memang baru lulus dari sekolahnya. Dan kita juga kembali diingatkan bahwa Doctor Strange tidak punya time stone lagi melalui perkataan dari Doctor Strange, yang mungkin kalau dia masih punya time stone bisa membantu Peter dengan cara mungkin mengulang waktu kembali, tapi ya gak bisa. Dan si Peter ini emang kayak kita semua sih, yang maunya ini menyelesaikan masalah dengan cara instan supaya cepat kelar masalahnya ini. Dan bahkan Peter nggak diperlihatkan berpikir untuk meyakinkan pihak universitas yang sudah menolak dia dan teman-temannya untuk meyakinkan kalau dia nggak bersalah, tapi justru malah ingin cepat-cepat menyelesaikan masalahnya dengan pergi ke dukun, yaitu Doctor Strange. Dan Peter tinggal di sini lebih advance dengan dia ini yang sangat cepat tahu ada ancaman. Kalau kalian lihat di pas adegan si Dr. Octopus, ya itu dia, Dr. Octopus datang muncul, dia itu langsung diperlihatkan Peter langsung sadar tentang keberadaan si Dr. Octopus. Sorry kalau belibet. Kocaknya justru berkat nanotech Peter bisa mengendalikan tentakel dari Dr. Octopus. Untungnya si kostum dari Iron Spider suit ini nggak dihilangin sama sekali oleh pihak Marvel. Jadinya kita bisa melihat Peter di sini berhasil mengatasi perlawanan Dr. Octopus dengan mudah. Dan sesuai kata Dr. Strange, akhirnya memang Peter bisa meyakinkan pihak MIT walaupun masih dipertimbangkan ya. Dan untungnya Sandman ini masih dibuat sama baiknya ke si Peter, sifat baiknya, sorry.
Jadi masih ada dipertahankan karakter dari cerita yang sudah ada di film sebelumnya. Dan masuk akal juga alasan Electro di sini berbeda bentuk atau warna listriknya ini berbeda dari biru di film sebelumnya di Amazing Spider-Man menjadi kuning di No Way Home. Memang karena dia memang sudah pindah universe. Kalau kalian ingat kan di What If kan ditunjukkan kalau ada satu barang ataupun satu kekuatan jika berpindah universe mungkin efeknya akan beda atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Dan cara meyakinkan dia masih sama dengan Electro di Amazing Spider-Man ini adalah meyakinkan penonton ya, adalah dengan dia yang kenal ke Lizard. Ya, secara kan mereka berdua sama-sama kerja di Oscorp, walaupun si Electro ini cuma jadi teknisi dari bagian listrik. Dan dengan Stark Industries yang terlibat masalah Peter Parker ini, skandal dari Spider-Man, mungkin akan membuat perusahaan ini bangkrut. Dan nantinya mungkin semua teknologi dan senjata akan jatuh ke tangan yang salah dan dibereskan oleh Rhodey di Armor Wars. Walaupun mungkin kita gak tahu apa ya yang berubah dari pernyataan Mysterio yang diungkapkan di awal film. Apakah memang dia hanya mengungkapkan kalau Spider-Man membunuhnya? Maka itu akan membuat Spider-Man tetap saja menjadi masalah bagi Stark Industries meskipun gak diungkapin siapa itu si Peter, karena kan semua orang sudah melupain dia. Dan untungnya diungkapkan ke Peter, akhirnya untungnya Peter tahu ya bahwa Nick Fury di film sebelumnya yang dia temui di Far From Home ini memang sudah tidak ada selama setahun. Si Nick Fury ini di bumi dan yang dia temui adalah yang palsu, tepatnya adalah Skrull. Dan mungkin ini bisa menjadi hint bahwa nantinya sudah dekat event dari Secret Invasion alias peperangan antara superhero di bumi melawan Skrull. Dan Norman Osborn ini sebenarnya udah baik sih, tapi gue suka dia digambarkan di sini dengan masalah dari dua kepribadian miliknya yang memang sudah mencolok di film yang pertama, Spider-Man pertama milik Sam Raimi, tapi emang di situ kurang dieksplorasi karena memang mungkin fokusnya lebih ke pembangunan karakter Peter Parker dan juga karakter Spider-Man originnya di film itu yang si Tobey Maguire. Dan ya jadi keinget game Spider-Man sih, game Spider-Man tahun 2018. Kalau emang kita diliatin sama Fist, sama bukan perusahaan sih, lembaga mungkin yang dibuat sama si Aunt May untuk membantu orang-orang yang terkena dampak dari blip yang membuat mereka kehilangan mungkin pekerjaan ataupun kehilangan tempat tinggal. Dan reaksi Norman pas dengar MJ dikira itu Mary Jane ini sama banget kayak kita pertama dengar di film Spider-Man Homecoming kalau nggak salah. Ini kan semuanya mungkin langsung mengarah ke MJ itu Mary Jane, tapi ternyata Michelle Jones diubah. Dan jadi bukan itu. Dan lagi-lagi rasa naif yang ingin si Peter ini yang ingin menolong para villain ini membawanya ke dalam masalah, karena memang kan begitu dari berbagai film yang pernah ada. Si Spider-Man ini selalu membuat masalahnya itu dari dirinya sendiri, entah itu dia ceroboh ataupun bahkan naif. Bahkan di film-film sebelumnya kan di installment sebelumnya Spider-Man milik Tobey Maguire ataupun Andrew Garfield kan mereka itu membuat villainnya sendiri karena memang kecerobohan mereka sendiri. Misalnya si Tobey Maguire yang ngebuat si Sandman, dan terutama si Andrew Garfield yang membuat karakter Electro. Dan sejak awal ini gue heran kenapa Sandman yang baik ini tiba-tiba melawan Spider-Man. Dan ternyata ini diungkapin juga cuy di akhirnya bahwa ternyata memang dia ini ingin cepat-cepat balik ke universe-nya untuk nantinya ketemu sama putrinya lagi. Dan cukup masuk akal, cukup logis. Dan ternyata Doctor Strange masih memerlukan sling ring demi buka portal. Ini yang gue kaget banget sih, karena gue kirain kan si Doctor Strange sudah Sorcerer Supreme kan, harusnya kan bisa buka tanpa sling ring lah. Tapi ternyata dia pas disucuri sling ringnya malah jadi panik dia. Dan kata-kata I am something than a scientist itself ataupun myself, gue juga lupa apa yang myself atau itself, ya pokoknya itu emang langsung ngebawa nostalgia banget sih ke film Spider-Man yang pertama milik Tobey Maguire.
Dan kemunculan elektro di gardu listrik ini mengingatkan kita dengan pekerjaan Max Dillon sebelum berubah. Ya mungkin perbedaannya kecuali dia di sini tidak cupu lagi lah ya. Dan selain Norman, gue baru ingat kalau Otto Octavius ini dikendalikan oleh tentakelnya sendiri. Jadi ya membawa flashback juga ke masa lalu, untuk membuat penonton ingat lagi lah apa yang terjadi dan juga cerita apa yang ada di film Spider-Man milik Tobey Maguire. Kematian Aunt May sama persis, pas gue liat itu sama persis posisinya dengan serangan Norman di versi Sam Raimi, diserang dari belakang kan. Walaupun mungkin di versi Sam Raimi itu apa ya, beda juga karena dia juga nggak mati dan juga diserang pas dia lagi di rumah, lagi duduk. Jadi kan udah memang lagi bertempur. Dan anjir, ketimbang Uncle Ben, sekarang Aunt May yang ngucapin kata-kata legendaris itu, with the great power comes great responsibility. Dan gue nggak nyangka sih, gue kirain kata-kata itu bakalan dihilangin aja dari film Spider-Man ini, installment ataupun trilogi yang kali ini, karena mungkin sudah basi dan mungkin itu yang dirasakan mungkin penonton kalau dengar kata-kata itu udah nggak kagum sama sekali. Rasa kagumnya mungkin lebih ke fun, dengar itu mungkin jadi ketawa, walaupun itu adegannya lagi sedih banget pas si Aunt May udah mau mati. Dan kasihan si Peter, udah ditinggal Tony, sekarang kehilangan bibinya yang ini memang menjadi satu-satunya keluarga dari Peter. Walaupun belum diceritakan kemana si Uncle Ben dan juga kemana si dua orang tuanya. Walaupun mungkin udah capek kali ya kita diceritain terus menerus origin dari Peter ini dengan si Uncle Ben, ngelihat si Uncle Ben mati, ngelihat si orang tuanya juga. Jadi mungkin aksi yang dan bahkan di Spider-Man Homecoming ketika filmnya keluar dan tanpa Uncle Ben, mungkin semua orang memuji itu karena memang mereka sudah bosan juga dengan cerita yang kayak gitu. Udah di 2 installment masa dilanjutin lagi. Dan berita May putus dengan Happy gue juga ingat itu tiba-tiba banget. Dan ini mengingatkan gue dengan berita tiba-tiba si Ned bilang kalau dia putus sama si Betty di akhir dari film Spider-Man Far From Home. Dan ya karena untungnya ini dibuat logis, karena Sling Ring ada di Ned, makanya kemunculan dari kedua Spider-Man ini dibuat dengan realistis dan sekaligus kocak anjir. Ketemu langsung, bukan langsung ketemu sama si Peter ataupun dengan cara keren mereka datang, tapi malah ketemu dengan si Ned dan juga si MJ. Jadi mungkin reaksi dari si Ned dan juga si MJ ngegambarin gimana reaksi dari para penonton. Dan kayaknya emang mama si Ned ini ngomong bahasa Tagalog, kalau kalian ingat di rumah si Ned, dimana Jacob Batalon, pemeran si Ned di dunia nyata, ini memang punya darah Filipina dan dia juga memang bisa bahasa Tagalog di salah satu interviewnya. Reaksi pas Tobey ketemu dengan Andrew ini emang natural dan realistis banget. Ketika mereka bertemu, mereka langsung saling menyerang, walaupun itu mungkin hanya mengetes. Dan ternyata mereka sadar kalau sama-sama Spider-Man, walaupun dari universe yang berbeda. Dan ini gue curiga jangan-jangan Multiverse of Madness terjadi hanya karena kesalahan spell Doctor Strange di sini. Buktinya dia tidak mampu mendeteksi 2 Spider-Man dan mungkin sudah ada yang lebih dari itu. Dan memang kita ditunjukkan di post credit scene memang udah ada yang lebih dari itu, yaitu si Venom. Tapi diperlihatkan juga si Venom juga balik juga ke universe-nya, walaupun ya kita akan bahas itu. Tapi kayaknya udah beres sih. Dan mungkin Multiverse of Madness yang dimaksud mungkin bukan terjadi karena di sini. Dan gue baru sadar kalau pacar ketiga Spider-Man ini memang berbeda semua ya. Maksudnya dari si MJ Mary Jane, terus si Gwen Stacy, sama sekarang si Michelle Jones. Jadi emang dibuat berbeda, mungkin sengaja kali supaya penonton gak bosan sama sekali. Dan kayaknya emang Peter Parker ini harus mengalami takdir kehilangan orang yang disayangi, entah bagaimana, untuk apalagi mungkin gue rasa lebih tepatnya lagi di film kali ini untuk membangun karakternya sendiri, menjadi development karakter tersendiri. Jadi titik dimana dia mungkin tumbuh dewasa dan juga belajar. Dan kocak sih pas si Ned tanya ini soal sahabat dari kedua Spider-Man yang emang udah digambarkan kalau mereka ini punya sahabat, yaitu si Harry Osborn yang akhirnya ngehianatin mereka menjadi si Green Goblin kan. Jadi kocak, tapi juga buat pembaca komik jadi bisa tahu kalau memang jangan-jangan di masa depan si Ned
akan dijadikan sebagai Hobgoblin. Ya siapa tahu ya, mungkin masih sama sahabat dari Spider-Man. Apalagi kan kita diperlihatkan di akhir film kalau mereka berdua, si Ned dan juga si MJ, kehilangan ingatan tentang Peter kan. Bisa jadi loh si Peter mungkin tahu si Ned, tapi si Ned kan nggak tahu si Peter. Jadinya Hobgoblin melawan Spider-Man. Gila, bisa keren banget sih itu di trilogi selanjutnya. Dan lucu juga sih pas si Ned ini manggil Peter semuanya nongol. Ini benar fan service yang mungkin ada kali fans yang mau hal itu terjadi dan ternyata terjadi. Dan lucu lagi pas mereka ngebandingin web shooter masing-masing, dan ya gue tahu ini si Toby dengan mudah mengeluarkannya dengan alami, dengan natural tanpa bantuan alat. Dan ini memang kalau fun fact ya, ini di tahun-tahun segitu yang penggemar komik aslinya itu emang sempat protes karena di komik aslinya Spider-Man itu butuh web shooter untuk membantu alat lah, untuk membantu mengeluarkan jaringnya. Tapi malah si Tobey Maguire versinya dari Sam Raimi digambarkan alami gitu, jadi natural, gak perlu alat untuk mengeluarkan jaring. Dan itu sempat diprotes sih oleh beberapa penggemar komik, walaupun ya diterima-terima aja pada akhirnya. Dan gila, si J. Jonah Jameson ini walaupun si Peter gak terlalu sakit hati ataupun juga nanggepin dia, tapi J. Jonah Jameson ini tingkah lakunya dengan merendahin Spider-Man, jadi memang stay in karakter dengan yang apa yang digambarkan di komik, animasi ataupun bahkan di film-film sebelumnya. Jadi ya itu cukup kocak sih, walaupun kayaknya nggak ada deh di Amazing Spider-Man dia ya. Sayang sekali. Dan pertama emang gue gak ngerti dengan alien apa yang Toby lawan, tapi ternyata ya malum lah, film Spider-Man yang ketiga kan emang sebusuk itu sampai alur ceritanya aja udah banyak dilupain sama orang-orang. Ternyata yang dia lawan itu adalah Venom, kalau kalian ingat, yang bahkan sempat nempel ke diri si Peter Parker. Si Spider-Man lebih tepatnya yang jadiin dia kostumnya jadi warna hitam kan. Dan lucu juga kalau dibandingkan kedua yang lain lawan alien, si Toby ini cuma lawan Rhino di akhir Amazing Spider-Man kedua. Lawan badak loh, orang Rusia. Dan emang si Tom Holland versi Spider-Man dari Tom Holland ini memang harus diakui udah paling kuat, udah umurnya paling muda kan, lawan penjahat sebesar Thanos. Walaupun bukan dia yang kalahin, tapi ya dia sempat lawan dan bahkan sempat sukses menendang dan bahkan mukul si Thanos. Jadi pencapaian tersendiri untuk karakter Spider-Man dibandingkan dua pendahulunya. Dan si Toby bilang kalau Andrew ini amazing. Ini pasti gue yakin ini referensi untuk judul Amazing Spider-Man, karena emang ya sesuai dengan judul komik aja lah. Dan untungnya Peter ini nggak pakai Iron Spider, mungkin karena emang udah rusak, karena dia ini bakalan jadi Spider-Man dengan kostum yang paling canggih di antara mereka bertiga. Jadi ya untungnya itu nggak terjadi lah. Dan wajar sih si Sandman ini lawan Spider-Man ya, seperti gue bilang tadi. Dan lucu banget pas si Peter mention Avengers, ini yang paling lucu sih. Ini satu fan service yang paling lucu jokesnya pas si Peter mention dia kerja sama Avengers, tapi tapi kedua Spider-Man nggak tahu apa itu Avengers. Ya maklum lah, waktu itu juga mungkin Spider-Man lebih terkenal daripada Avengers di kalangan yang orang yang cuma nonton film waktu tahun-tahun segitu ya. Bahkan waktu si Tobey Maguire, mungkin pas si Andrew Garfield udah ada Avengers ya. Dan iya bener yang bocor di trailer versi Brasil yang sempat bocor, ternyata emang kayaknya Sony sengaja untuk membocorkan, atau bahkan mereka mungkin tidak sengaja memperlihatkan adegan dimana itu jorok banget cara ngehapusnya. Lizard ada yang mukul, dan ternyata emang betul itu si Spider-Man Andrew Garfield. Dan gue kirain si Dr. Kurt Connors ini pemerannya nggak bakalan ditunjukin. Begitu juga dengan Sandman, tapi ternyata emang bukan pemerannya yang memainkan, tapi itu adalah footage lama dari film yang lama. Itu gue nggak perhatikan juga sih, baru gue tahu faktanya belakangan di Twitter. Dan gue juga suka dengan bagaimana cara Spider-Man, masing-masing dari Spider-Man berdamai dengan para musuh yang pernah mereka lawan dan bahkan pernah mereka buat
terutama si Max Dillon yang sebenarnya ini pada awalnya kan dia jadi idola nomor 1 Spider-Man. Bahkan dia bilang dia pertama kalinya lihat muka si Peter Parker kan, maksudnya muka si Spider-Man, dan dia bilang dia kirain dia ini black ataupun orang kulit hitam, sosok di balik Spider-Man ini, karena mau ngebantu orang-orang yang bahkan minoritas. Tapi kayaknya ini bisa jadi teaser juga untuk kemunculan Miles Morales, mungkin Spider-Man kulit hitam. Dan untungnya sifat Otto dan Colin Farrell ataupun Sandman di sini nggak diubah sama sekali, jadi tetap stay on karakter, tetap baik walaupun kadang-kadang ada juga sifat jahatnya. Gue juga suka dengan bagaimana payoff yang ditujukan ketika Andrew ngenyelamatin si MJ supaya dia ini bisa membayar apa yang terjadi ke Gwen, yang pastinya itu adegan yang paling sedih mungkin di sepanjang installment 2 film dari Amazing Spider-Man. Dan kostum baru dari Green Goblin ini tanpa topeng dan tanpa googles, pakai googles, ini jadi lebih bagus dan kayaknya lebih modern juga untungnya. Dan ini jadi lebih membuat si William Dafoe, kita bisa lihat memang kualitas aktingnya bagus, bahkan dia tanpa topeng sekalipun masih bisa menunjukkan mimik wajah yang sangat bagus dan sangat sesuai. Dan bahkan ini membuat banyak orang termasuk gue sendiri merasa dia sudah cukup lah, mungkin bisa dicoba untuk dimainkan sebagai The Joker, karena feelnya The Joker banget cuy. Dan tragis banget ini pas si Peter nyuruh untuk ngecast spell. Ini juga gue juga nggak kebayang ataupun bahkan belum gue dengar rumor tentang hal ini, tentang endingnya. Jadi mungkin pihak studio dan bahkan sutradaranya sudah berhasil untuk melakukan plot twist di bagian ending dengan membuat si Peter nyuruh si Doctor Strange buat semua orang yang kenal dengan si Peter ngelupain tentang dirinya. Ya, tapi di satu sisi bagus banget untuk mengakhiri saga Spider-Man trilogy ya, untuk 3 film yang pertama ini di MCU. Mungkin akan lanjut lagi, dan kayaknya emang lanjut. Kayak ada rumor kayaknya dari Amy Pascal, produser dari Sony, yang katanya bakalan ngelanjutin kerjasamanya. Tapi ya sayang sekali juga dia, tapi mungkin ini juga bagus dengan karakter Peter Parker yang akan kembali menjadi independen, sama kayak si Tobey dan juga sama kayak si Andrew, dimana mereka kan aksinya kan sendirian doang, nggak ada yang bantu. Sementara si Peter ini kan yang bantu Ned, Iron Man, Happy Hogan, dan bahkan MJ. Jadi ya boleh lah. Gue juga suka dengan perubahan terakhir dari Doctor Strange, yang tadinya dia nyuruh si Peter manggil dia ini dengan panggilan Sir untuk menghormati, tapi akhirnya dengan rendah hati dan karena memang kagum dengan pengorbanan si Peter, dia nyuruhnya panggil Stephen. Dan kesedihan kita pas tahu Peter Parker dilupakan ini, gue rasa bisa disetarakan, bahkan mungkin lebih tinggi lagi levelnya kalau untuk fans Spider-Man pas kematian Iron Man mati. Jadi mungkin kedua scene ini bisa disetarakan level kesedihannya ya. Dan kini si Peter harus hidup ke sebatang kara. Gila, entah kenapa film ini bisa kayak gitu. Awal-awal dikasih yang fun. Mungkin awal ini intens dengan si Peter, orang-orang tahu jati dirinya adalah seorang Spider-Man. Tapi akhirnya dikasih fun, terus tiba-tiba langsung intens lagi, dan akhirnya di ending dikasih full, dalam beberapa menit itu dikasih full adegan sedih. Jadi ya mengaduk-aduk emosi penonton lah film ini. Dan gue juga bisa katakan No Way Home adalah film MCU dengan ending yang paling sedih, setara dengan Endgame mungkin. Tapi mungkin dihitungnya Endgame itu endingnya pas si Captain America dansa di pesta bersama dengan pasangannya si Peggy Carter kan. Jadi mungkin itu gak dihitung, maksudnya gue bakalan ada orang yang kira mungkin ending dari Endgame yang gue maksud adalah kematian Iron Man, tapi sebenarnya bukan itu. Jadi gue bisa katakan ini adalah film MCU dengan ending tersedih, bahkan melebihi Endgame, bahkan mungkin film comic book movie yang paling sedih lah endingnya. Dan adanya action figure Darth Vader dari Star Wars
ini bisa mereferensikan ataupun merujuk kepada si Peter ini yang sering bilang kalimat dengan referensi Star Wars. Ya mungkin gue bakalan bikin konten tentang hal itulah. Dan ini gue masih bingung apakah film Spider-Man selanjutnya ini masih akan ada di MCU atau tidak. Karena gue kirain dengan Venom yang diperlihatkan di akhir film Venom di post credit scene Venom 2 Let There Be Carnage, diperlihatkan si Venom pindah universe, tapi ternyata di film ini dia kembali lagi ke universe-nya. Mungkin gue rasa ada kemungkinan, padahal awalnya gue kira kan mereka bakalan bertarung di MCU atau mungkin si Venom ngebantuin si Peter di film No Way Home ini, tapi ternyata enggak sama sekali. Jadi mungkin gue kirain ya bakalan tetap berpisah untuk sementara lah ya, ada di universe-nya masing-masing gitu loh. Kecuali mungkin Sony bakalan ngebuat karakter Spider-Man tapi beda case-nya untuk lebih menyesuaikan lagi lah, untuk bikin ceritanya jadi lebih logis lagi. Gak mungkin kan pakai si Tom Holland, sementara mungkin si Tom Holland masih punya film di MCU, sementara yang muncul di Venom si Tom Holland lagi kan. Jadi walaupun itu mungkin akan membuat Spider-Man yang baru lagi, yang kemungkinan besar orang bakalan lebih prefer si Tom Holland. Tapi ya semoga akan ada crossover nanti dari kedua universe ini. Terutama juga kan bakalan dalam waktu dekat bakalan rilis film Morbius dan juga film Blade, yang satu vampir, yang satunya pembasmi vampir. Jadi mungkin itu dua juga bakalan di crossover, dipertemukan, bakalan menarik hati, bakalan menarik banget sih. Dan kayaknya sih si film ini kebawa ke universe MCU ini bukan apa-apa, tapi memang karena case spell dari Doctor Strange yang membuat dia terlempar ke MCU. Tapi beruntung bagi para fans yang memang tidak berekspektasi dengan Eddie Brock yang akan berinteraksi dengan Spider-Man ataupun berinteraksi dengan siapapun di film ini, karena memang hanya sekedar begitulah, hanya dibawa terus dipulangin lagi sama si Doctor Strange. Walaupun dia kayaknya di bar itu sempat mendengar berita tentang insiden yang menimpa si Spider-Man, ketiga Spider-Man melawan musuh-musuhnya mungkin. Tapi yang menarik banget, gila, si Eddie Brock simbiotnya ketinggalan cuy. Jadi ini mungkin akan ada kemungkinan akan Agent Venom, mungkin Agent Venom, ada banyak possible karakter yang bisa jadi Agent Venom sih. Bisa juga si Ned jadi Agent Venom yang akan melawan Spider-Man nanti, atau bisa juga si Flash Thompson. Jadi ya entahlah bakalan dibawa kemana saga dari Spider-Man selanjutnya. Tapi yang jelas gue masih berharap dia kayaknya masih punya slot atau masih punya jatah untuk muncul di film selain film solo Spider-Man di MCU. Jadi mungkin bakalan muncul di Young Avengers ataupun bahkan di Avengers yang keempat, Avengers yang kelima, sorry. Dan emang sih No Way Home ini kayak Endgame tapi versi film Spider-Man, sebuah konklusi. Kalau Avengers Endgame kan konklusi dari 10 tahun MCU. Kalau Spider-Man No Way Home ini adalah konklusi dari 20 tahun 3 versi dari Spider-Man, dibuatkan dengan total 3 film Tobey Maguire, 2 milik Andrew Garfield dan 3 milik Tom Holland. Jadinya total ada 8 dan hampir 9 kalau saya nggak jadi dibuatkan waktu itu film Amazing Spider-Man 3. Dan mungkin kalau dibuatkan juga The Amazing Spider-Man 3 nggak bakalan ada si Tom Holland muncul di Civil War. Jadi ya walaupun juga sempat di-tease juga kan di ending dari Amazing Spider-Man 2, Sinister Six masih ada kostum-kostumnya, itu pasti kemunculan si Raina. Dan kebetulan kayaknya itu si Eddie Brock ya kalau nggak salah, bukan, si Harry Osborn yang bakalan bentuk Sinister Six. Yap, ada kostum Vulture, gue tahu itu. Tapi ya sayang sekali nggak ada sama sekali. Dan mungkin gue bakalan buat breakdown ataupun cari-cari Easter egg nanti untuk di konten yang lebih proper. Tapi kali ini podcast dulu, siniar dulu, yang akan juga tayang di YouTube. Dan terima kasih buat kalian semua yang telah menonton siniar ataupun video edisi yang kali ini. Dan sampai jumpa di siniar edisi berikutnya. Goodbye. Gue mungkin akan bahas lagi Spider-Man kalau emang gue pengen bahas, atau mungkin gue bakalan nonton film Spider-Man 1, 2, 3, Amazing Spider-Man 1, 2, dan Far From Home dan
much time. Just a few more seconds. On my way. Hold on. Ow, 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 ow! Thank you. I couldn't have lasted much longer. Please, I need assistance! Get down and cover your mouth. I'm on my way. Thanks, Spider-Man. You're A-okay in my book.